adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Melda di Kids Corner. Kak Melda terus berharap kalian dalam keadaan sehat dan baik ya, bersama keluarga masih dalam suasana menjaga diri dari wabah virus corona. Adik-adik, sebelum belajar firman Tuhan, Kak Melda mau mengajak kalian untuk bereksperimen bagaimana percampuran warna. Nah, biasanya kalau kalian yang suka hobinya melukis atau menggambar, biasanya suka campur-campur warna supaya ada perbedaan warna, gradasi ya istilahnya ya. Jadi kayak warna orange ke merah ke kuning itu gradasinya sama. Nah, bagaimana kalau mencampur warna-warna yang lain? Ya, misalkan warna merah ketemu dengan warna kuning seperti apa? Nah, hari ini Kak Melda mau ajak kalian bereksperimen. Alat-alatnya sangat sederhana. Kalian bisa menyediakan gelas plastik, sedotan, gunting atau cutter, air ya, dan jangan lupa pewarna yang tentunya warnanya berbeda. Nah, adik-adik bisa menggunakan cutter atau gunting untuk melubangi ya, melubangi gelas plastiknya. Setelah dilubangi, kalian bisa memasukkan sedotannya ya. Sedotannya kalian masukkan seperti ini. Lalu diletakkan mulai dari tempat yang paling tinggi, mulai di lebih rendah lagi dan lebih rendah lagi. Oke, kami akan mulai bereksperimen. Kita akan kasih warna kuning di sini. Oke. Ya. Dan ada warna biru. Satu tetes aja. Oke. Nah, di sini. Oke, satu aja ya. Kita akan lihat warnanya seperti apa dan tuang bersama-sama. Tuh ya. Kalian mulai lihat. Deg-degan ya, Kak Melda juga deg-degan nih mau lihat perubahan warna kuning ketemu warna biru menjadi menghasilkan warna apa. Wow, jadi hijau ternyata ya. Kalian bisa mencoba di rumah ya. Lalu turun lagi ke bawah ya. Oke, Kak Melda bantu. Jadi perhatikan. Nah, wow, jadi warnanya ya hijaunya lebih pekat ya. Kalau kita tadi tambahin warna biru sedikit lagi. Ya, ini ada hijau kebiru-biruan. Oke. Kalian bisa mencobanya. Nah, biasanya kalau warna merah ketemu kuning akan menghasilkan warna jingga atau yang kalian suka sebut warna orange. Terus kalau warna putih ketemu warna merah akan menghasilkan warna merah muda. Dan kalian, oh ya ada satu lagi, warna biru ketemu warna merah itu akan menghasilkan warna ungu. Nah, kalian bisa mencobanya, bisa pakai pewarna makanan. Nah, adik-adik, sekian eksperimen kita hari ini. Siapkan dirimu untuk mendengarkan firman Tuhan, bagaimana cara sempurna dalam hal mengampuni. Keren banget Kak objek lessonnya. Waktu air itu yang putih tadi terus kena air yang warna kuning, kuning bisa berubah menjadi ketemu biru, ketemu jadi hijau. Jadi sebenarnya kita bisa loh ya belajar mencampur atau mengkombinasikan warna Kak. Jadi boleh dicoba di rumah ya. Kalau kalian ada cat akrilik boleh, cat krayon bisa juga. Tapi kalau cat akrilik, cat minyak itu perpaduan warnanya lebih bagus Kak. Ya, jadi adik-adik boleh kalau yang suka menggambar boleh coba kombinasi-kombinasi warna. Oke Kak, biar semangat mau firman Tuhan. Kita biar gerak-gerakin badan dulu. Gitu ya. Yesus ada di rumah kita, pakai versi bahasa Indonesia.
bahasa Inggris ya, Inggris dan bahasa India. Ya, udah tahu boleh ya sambil goyang-goyang kepala. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Semua bangkit berdiri ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. In English, with Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy. Kita terbang ke India, jab Jesus mereka menher, kesi hai, kesi hai, kesi hai. Jab Jesus mereka menher, kesi hai, kesi. Masih di India, jab Jesus mereka menher, kesi hai, kesi hai, kesi hai. Jab Jesus mereka menher, kesi hai, kesi. Wah, kita terbang ke Indonesia lagi. Dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang, senang-senang yo, senang-senanglah, senang-senanglah, senang banget ya di rumah walaupun libur kita selalu senang karena ada Tuhan Yesus, ada keluarga dan kita bisa belajar terus belajar dari hal-hal sederhana. Oke adik-adik sudah mulai keringetan ya Kak ya. Kita istirahat dulu karena kamu dan saya harus tetap ceria. Adik-adik tadi kita udah bereksperimen ya. Dan sekarang waktunya kamu dan aku belajar firman Tuhan. Kak Melda berharap sebelum firman Tuhan kita dengar sama-sama. Mari biasakan kamu persiapkan Alkitabmu. Duduk dengan rapi, dengan tertib. Karena kita walaupun kalian mendengarkan Kak Melda lewat tayangan ini, kalian tetap harus menghargai hadirat Tuhan ya. Jadi waktu kita mendengarkan firman Tuhan, bersikaplah, duduklah dengan sopan ya. Karena Tuhan ingin kita menghargai firman-Nya. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, bantu kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Walaupun kami masih kecil, kami mau mulai belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bantu juga Papa dan Mama yang akan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sudah siap ya semuanya? Nah, kalian duduk. Kak Melda mau buka ya kitab Kak Melda. Adik-adik, gimana rasanya kalau ada teman yang menyakiti kita? Rasanya sedih, kecewakah, atau pengen marah? Ya Kak Melda juga waktu seumur kalian pernah juga sedih. Waktu teman Kak Melda mungkin menghina Kak Melda. Jadi dulu berat badan Kak Melda tuh sempet hampir melebar ya. Badan Kak Melda melebar karena suka makan mie instan ya. Nggak baik ya makan mie instan banyak-banyak ya. Jadi makan makanan yang bergizi. Nah, waktu Kak Melda punya badan yang besar itu Kak Melda sering dibully, sering dihina dan rasanya sedih ya, rasanya kecewa. Tetapi adik-adik, waktu Kak Melda sekolah minggu, ada guru sekolah minggu Kak Melda ya, namanya Kak Beni.
itu pernah sering ajarin Kak Melda setiap hari Minggu, Melda kamu mengampuni ya. Dan Kak Melda ingat terus sampai sekarang. Nah, walaupun Kak Melda sudah besar seperti ini juga masih terus berjuang loh untuk mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, karena di dalam perjuangan hidup kita pasti kita ketemu dengan orang-orang yang kadang bikin kita kesel, yang kadang bikin kita marah, yang kadang juga bikin kita sedih dan menangis. Ya, adik-adik. Nah, hari ini Kak Melda mau mengajarkan juga berbagi tentang bagaimana mengampuni. Ya, Kak Melda selalu ingat Kolose 3 ayat 23 bahwa apapun yang kita lakukan, kita melakukan untuk Tuhan. Jadi waktu kita disakiti, kita memutuskan untuk mengampuni, kita melakukannya untuk Tuhan. Adik-adik, di dalam Matius 18 diceritakan bahwa ada seorang raja yang sangat bijaksana. Nah, raja ini mengumpulkan seluruh pegawai-pegawainya. Kenapa? Karena ada seorang hamba yang mempunyai hutang kepada raja. Hutangnya kalian tahu nggak berapa? 10.000 talenta. Ya, kalian bisa catat di bukunya 10.000 talenta. Nah, Kak Melda sudah hitung-hitung, coba cek-cek ya di internet. 10.000 talenta itu kalau diuangkan ke dalam mata uang kita Indonesia rupiah itu hampir sekitar 4 triliun. 4 triliun itu nolnya ada berapa? Kalian tahu nggak? Ya, kalau 4.000 nolnya ada 3. Kalau 4 juta nolnya ada 6. 4 miliar ada berapa? Oh iya, ada 9. Nah, kalau 4 triliun itu ada 12 nolnya. Banyak banget. Bisa buat beli apa itu 4 triliun? Nah, si hamba ini yang punya hutang begitu ketakutan karena sepertinya dia akan dihukum. Karena dia nggak bisa bayar hutangnya. Tetapi waktu dia menghadap raja, dia bilang, aduh raja, aku nggak punya uang lagi, aku nggak bisa bayar raja. Wah, dia sampai nangis-nangis, ketakutan karena takut dihukum. Dia takut keluarganya juga nanti hidupnya jadi terbengkalai ya. Aduh raja, tolong aku, tolong raja, jangan hukum aku raja, saya masih punya anak, saya masih punya istri, jangan raja. Nah, karena menangis, raja ini hatinya tersentuh dan timbullah belas kasihan raja. Adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh raja yang baik hati dan bijaksana itu? Dia menghapuskan hutang dari hamba ini. Jadi ya sudah dilunaskan. Wow, bayangin 4 triliun hutangnya dilunaskan oleh raja dan raja tidak ingat lagi jumlah hutangnya yang sangat besar. Wah, raja sungguh baik adik-adik. Nah, setelah dia dibebaskan, udah happy, bahagia. Wah, aku sudah gak punya hutang. I'm free, saya bebas. Ya adik-adik ya, dia pulang. Nah, waktu di perjalanan, apa yang terjadi? Dia ketemu dengan temannya. Temannya ternyata punya hutang. Hutangnya cuma 10 dinar. Nah, Kak Melda cek lagi. 10 dinar itu ternyata kalau dirupiahkan itu cuma sebesar 10 juta. Nah, Kak Melda mau ajak kalian ya untuk berpikir sama-sama. Yang tadi si hamba ini punya utang 4 triliun. Ya, ingat 4 triliun itu banyak sekali ya. Nah, sementara temennya punya hutang hanya 10 juta. Itu jauh perbedaannya adik-adik. Kecil 10 juta jadinya kalau dibandingkan oleh 4 triliun. Nah, tapi apa yang terjadi? Waktu si temennya bilang, aduh maaf ya, aku belum bisa bayar hutangnya. Maaf ya, nanti deh aku bayar. Tahu nggak? Si hamba itu bilang gini, gak bisa. Kamu harus bayar hutang kamu. Aku gak peduli kamu bisa bayar atau enggak. Kamu harus bayar. Terus temennya bilang, aduh tolong deh kasih aku keringanan. Soalnya aku belum ada uangnya tapi aku nanti akan bayar. Tidak bisa.
kamu tidak bisa melunasi hutangmu, berarti hutangmu tambah banyak dan aku tidak mau tahu. Dan tahu nggak, karena dia tidak bisa membayar hutangnya si temannya itu, dia mau mencekik. Ya, dia mau membunuh si temannya. Adik-adik, kok begitu ya? Hamba itu sudah diampuni, hutang-hutangnya dilunasi hutang-hutangnya oleh raja, tapi waktu temannya punya hutang, dia tidak mengampuni temannya. Padahal hutang temannya sedikit. Adik-adik, setelah itu raja yang tadi baik dan benar, yang bijaksana itu mendengar tentang kejahatan si hamba yang berhutang tadi. Dan dipanggil oleh pegawai-pegawainya, ditarik ke dalam kerajaannya. Dan kalian tahu nggak apa? Dikatakan kamu adalah hamba yang jahat dan kamu harus dihukum. Bayangin adik-adik, hutangnya sudah dilunasi, harusnya dia bisa bahagia dengan keluarganya, tapi karena dia tidak mengampuni hutang temannya dan tidak mau melunasi hutang temannya, akhirnya dia dihukum. Adik-adik, Tuhan Yesus sebenarnya adalah gambaran dari raja yang baik dan bijaksana. Tuhan Yesus sudah mati dan mengampuni dosa kita. Jadi kalau ada teman atau anggota keluargamu yang melukai hatimu, yang membuat kamu sedih, marah karena kesalahan mereka, sudah sepantasnya kamu dan saya mengampuni mereka. Yuk sama-sama melakukan pengampunan seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Mulai sekarang ya adik-adik, jangan menunda untuk mengampuni. Ya, kalau hari ini bisa mengampuni tapi masih suka teringat, it's okay. Itu alami, itu natural dan wajar. Tapi satu hari demi satu hari kamu terus berdoa sampai kamu bisa melupakan kesalahan teman-temanmu. Tuhan Yesus pasti senang. Adik-adik, menjadi sempurna dalam hal mengampuni sudah seharusnya kita lakukan. Karena firman Tuhan, kalian boleh baca ya sama-sama dengan Kak Melda. Di dalam Matius 18 ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukankah aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan berapa kali sih aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku? Berapa kali Tuhan? Terus Petrus bilang 3 kali, 7 kali, Tuhan Yesus bilang tidak. 70 ya, 70 kali 7 kali. Nah, setelah kata kali tidak ada angka lagi. Itu berarti sampai kapanpun kita harus tetap mengampuni. Dan seberapa besar pun kesalahan teman kita, kita harus terus mengampuni. Adik-adik, memang tidak mudah mengampuni dan memaafkan. Tapi kita mau sama-sama belajar. Kamelda juga masih terus belajar. Kadang juga tidak bisa mengampuni karena mungkin terlalu berat kesalahan teman kita. Tapi seberat apapun kesalahan kita sudah diampuni Tuhan. Jadi seberat apapun kesalahan teman-temanmu atau siapapun, kita sudah harus mengampuni. So adik-adik, mari kalau hari ini ada seseorang yang melukai hatimu atau membuat kamu sedih dan marah, Kamelda mau ajak kalian untuk mendoakan mereka. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni kami. Sebesar apapun dosa kami, Tuhan sudah mengampuni kami. Dosa kami di waktu yang lalu, sekarang, bahkan dosa yang mungkin tidak sengaja akan kami lakukan di hari depan kami, Tuhan sudah dan pasti mengampuni. Karena itu Tuhan, bantu kami. Kalau hari ini ada orang-orang yang melukai hati kami, menghina kami, membuli kami, membuat kami sedih dan marah juga kecewa, kami mau melepaskan pengampunan untuk mereka. Tuhan ampuni mereka dan berikan kekuatan buat saya untuk mengampuni mereka, supaya saya semakin sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Tuhan Yesus. Bantu saya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi terus mengampuni sampai kamu dan saya sempurna seperti Bapa.
Nah adik-adik, kita sudah belajar tentang bagaimana sempurna dalam hal mengampuni. Ya, mengampuni siapapun yang melakukan kesalahan pada kita. Jadi Kak, mengampuni itu harus setiap saat. Walaupun hari ini mungkin kita masih gagal untuk mengampuni, karena kan kita juga masih berjuang ya. Tidak apa-apa, jadi jangan pernah putus asa adik-adik. Nah, kalau kamu yang masih kecil sudah belajar tentang mengampuni, nanti ketika besar kamu akan dengan mudah untuk mengampuni. Jadi yuk sama-sama belajar lewat lagu yang luar biasa ini. Kasih itu memaafkan. Oke Kak Gagas. Yuk bangkit berdiri. Goyangkan badanmu sama-sama dengan Kak Melda ya. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Yuk mari kamu dan saya belajar memaafkan, tidak dendam dan menyimpan kesalahan orang. Dengan pujian ini Kak Melda mau ajak kalian sungguh-sungguh memaafkan dan mengampuni setiap kesalahan orang lain ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku, segenap hatiku, segenap hatiku. Jadi segenap hati mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Mulai hari ini ya, sampai waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, ini akhir dari perjumpaan kita di episode kali ini. Dan jangan pernah lupa untuk baca Alkitabmu. Dan jangan lupa untuk berdoa. Juga jaga kesehatan, ya, jaga hati, jaga papa mama. Supaya kalian tetap bisa bersatu dan saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.